Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis keberapa sekarang? Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini berkesempatan kembali melanjutkan kitab Kutuful Falihin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih kita sehat afiat sehingga sampai sekarang masih diizinkan, masih semangat untuk belajar hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaat kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau bangga kepada kita semua, dan mudah-mudahan beliau senyum melihat kita semua di sini mengkaji hadisnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah udah masuk hadis ke-49. Dimaafin kalau suaranya agak gimana ya, lagi mau usaha. Sebenarnya belum terlalu baik kondisinya, tapi bismillah, bibarkah Rasulullah insyaallah. Hadis 49, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa in fihi mudha'if was-saqim wal kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa muttafaqun alaih. Ini hadis tentang ngimamin sholat, udah nggak tentang muamalah. Ya masih muamalah, tapi udah beda dengan yang kemarin kita bahas ya. Yang kemarin tentang amanah dan lain sebagainya, jangan nyakitin orang, bla bla bla. Sekarang tentang kalau jadi imam, masih berhubungan dengan muamalah, cara bergaul ngadepin orang-orang kalau kitanya jadi imam. Hada min rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari rahmatnya, kasih sayangnya Nabi Muhammad. Kemarin kita udah belajar rahmah panjang banget ya. Kita udah bedakan yang mana cinta, yang mana rahmat. Mudah-mudahan kalian paham. Arti dari hadis ini dari Sayyidina Abi Hurairah, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Idza shalla ahadukumul linnas falyukhaffif. Kalau kalian ini sholat jadi imam sholat orang banyak, falyukhaffif, maka ringankan sholat tersebut. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam sholat bagi orang banyak, hendaklah ia meringankan sholat. Jangankan orang banyak, makmumnya 2 aja misalnya disuruh diringanin ya. Sebab fa in fihi mudha'if, sebab di antara mereka ada orang yang lemah, wasaqim, ada orang yang sakit, dan lanjut usia, lansia. Apa orang Malaysia bilang warga emas, warga perak nggak ada ya. Namun apabila sholat sendirian, tolong mikrofonnya dimatiin. Namun apabila dia sholat sendirian, falyutawwil masya, terserah kamu panjangkan sholatmu sesukamu. Kalau sholat sendirian, maka hendaklah dia memanjangkan sholat sesukanya. Diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sedikit manakib Sayyidina Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dusi. Beliau berasal dari kabilah Daus. Masuk Islam di tahun terjadinya perang Khaybar. Beliau dikenal sangat mencintai Rasulullah dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan banyak meluangkan waktu bersama Nabi Muhammad SAW. Maka nggak heran hadisnya banyak ya. Paling banyak, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Julukannya Abu Hurairah. Hurairah itu artinya kucing kecil gitu. Jadi Abu Hurairah bapaknya kucing kecil gitu. Karena kesenangannya beliau, kegemarannya beliau itu bawa kucing dan memelihara banyak kucing, anak-anak kucing yang kecil-kecil. Maka sampai dapat julukan ayahnya anak-anak kucing gitu, Abu Hurairah. Jadi kalau kita punya teman yang suka kucing, bisa tuh dipanggil
ya, Amu, ya, Ummu Hurairah, ibunya kucing-kucing gitu, atau Sohib Hurairah yang selalu bersama kucing-kucing. Wahakada. Walaupun beliau itu termasuk ashabus suffah ya, hidupnya sederhana, beliau memiliki semangat besar dalam menjaga ilmu ya. Banyak karena jasanya beliau ya, hadis Nabi sampai kepada umat itu melalui periwayat beliau. Sedikit belajar bahasa Arab ya. Sholat itu artinya sholat. Linnas, li itu untuk, nas itu orang banyak. Nah ini biasanya laki-laki ya di masjid jadi imam orang banyak. Falyukhaffif, hendaknya meringankan. Khafif artinya ringan. Ad-dhaif artinya lemah. As-saqim artinya sakit. Nah makanya ada hadis kitab namanya Syifa'us Sagim, penyembuh dari yang sakit-sakit gitu. Jadi belajar hadis bisa jadi penyembuh ya, mudah-mudahan saya pribadi sembuh ya berkatnya belajar hadis insyaallah. Kullu syai' ala niyah, semua tergantung niatnya. Wal kabir artinya orang lanjut usia di sini, bukan orang yang besar. Maksudnya yang di sini ya besar, kabir artinya besar, tapi dalam hadis ini maksudnya orang-orang yang udah tua. Li nafsihi, untuk dirinya sendiri. Falyutawwil, memanjangkan ya. Masya, terserah gitu, sesuai yang dia kehendaki. Jadi hadis ini ngajarin bahwa seorang imam itu harus memperhatikan keadaan makmum, gak boleh seenaknya sendiri ya, biar gak kayak kejadian yang ada di Batu ya. Sholat taraweh katanya 8 rakaat, ternyata baca 10 juz Al-Quran 3 jam gak selesai. Nah untuk orang Indonesia nggak cocok yang kayak begitu ya. Tapi juga berarti di sini saya mendukung yang taraweh 10 menit 15 menit, enggak. Itu juga nggak sah karena nggak ada tumak ninah. Tapi hendaknya perhatikan makmumnya, keadaannya. Dalam satu shaf itu bisa terdapat orang yang lanjut usia, yang mau rukuk sujud aja susah gitu. Kamu sholatnya cepet-cepetan, atau kamu kepanjangan sampai lututnya gemetaran. Nah, ada orang yang sedang sakit, ada mungkin ibu-ibu yang mau pulang nyusuin anaknya, maybe, we never know ya. Ada orang yang lemah, ada orang yang memiliki kebutuhan khusus, keperluan khusus, ada yang memang mungkin terburu-buru, ada orang yang bawa anak, nah, belum lagi yang anaknya nangis ya. Atau ada orang yang dalam keadaan sulit, kita nggak tahu keadaan makmum. Jadi harus diperhatikan, bukan dengan cara nanya satu-satu, tapi dengan cara falyukhaffif, ringanin sholatnya. Baca surat favorit kita, kuliah kulhu atau 3 kul, atau ada yang paling sedikit inna a'toina. Bebas kalau jadi imam. Nah, kalau kita nggak sholat sendiri, justru sholatnya singkat-singkat banget ya. Padahal kalau sendiri tuh kesempatanmu. Mau tenggelam dalam sholat, falyutawwil masya, terserah sepanjang apapun ya. Jadi karena itu imam itu tidak seharusnya memanjangkan sholat hanya karena dirinya mampu, tapi meringankan sholat, bukan berarti terburu-buru ya. Meringankan berarti melaksanakan sholat dengan baik, menjaga tumak ninah, bacaannya yang benar, rukuk dan sujud yang sempurna ya, serta tidak memberatkan makmum. Artinya setelah Fatihah baca surat yang biasa-biasa aja. Kalau suratnya panjang dibagi 2 ya, misalnya Al-Qiyamah setengah halamannya rakaat kedua, boleh itu ya. Jadi sholatnya tetap dilakukan dengan khusyuk ya, sesuai tuntunan syariat. Hanya saja tidak dibuat terlalu panjang sehingga menyulitkan jamaah. Yang depan sulit ke belakang ya. Bingung akhirnya yang belakang juga gemeteran. Kita nggak pernah tahu yang ikut sholat di belakang kita tuh keadaannya kayak gimana. Jadi hikmahnya yang bisa kita ambil ya, imam harus memiliki kepedulian terhadap makmum. Itu sih satu ya. Yang kedua, pemimpin itu hendaknya memperhatikan keadaan orang yang dipimpinnya. Kalau imam aja nggak boleh berbuat begini ya, gimana kehidupan sehari-hari ya.
Yang ketiga, kemampuan pribadi tidak boleh dijadikan ukuran untuk semua orang. Ya kamu mampu baca panjang, ya, tapi bukan jadi tolak ukur semua orang mampu kayak kita, belum tentu. Ada yang mampu sehari ngaji 1 juz, ada yang nggak mampu cuman 1 halaman, ada yang tiap hari murojaahnya 5 juz. Ya subhanallah. Imam juga gitu, ada yang suka sholat panjang-panjang, dia mampu gitu, kebiasaan. Tapi jangan jadikan tolak ukur, nggak semua orang kemampuannya sama kayak kita. Yang keempat, ketika sholat sendirian, seseorang boleh memperpanjang ibadahnya sesuai kemampuannya. Ala farhatukum. Yang kelima, meringankan bukan berarti mengurangi rukun atau meninggalkan kesempurnaan sholat, tidak. Ya, jadi yang bisa dipendekin, pendekin rukun-rukunnya. Ya. Kalau Fatihah yang nggak bisa disingkat, ya. Kemudian yang keenam, terakhir, hadis ini menunjukkan bahwa Islam itu dibangun atas kemudahan dan kasih sayang. Ya. Dalam riwayat diceritakan, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah itu pernah menjelaskan, kadang beliau memulai sholat dengan keinginan untuk memanjangkan. Ya, Nabi itu kalau sholat, sampai telapak kaki bengkak. Ya. Tapi ketika mendengar tangisan seorang anak, ya kalau sepanjang-panjangnya sholat sahabat bersama para nabi zaman dulu, ya termasuk kita mungkin sekarang sangat panjang, tapi bagi mereka itu biasa. Baca surat-surat panjang tuh biasa, itu termasuk meringankan, pendek. Ketika Nabi saat itu di tengah-tengah sholat, beliau mendengarkan tangisan seorang anak, maka yang beliau lakukan apa? Mempercepat sholat. Mengapa? Ya karena beliau mengetahui jangan-jangan ada ibu yang mau nyusuin anaknya rewel, mungkin merasa gelisah, khawatir terhadap anaknya, ibu itu jadi nggak khusyuk. Nah, perhatikan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak hanya memperhatikan orang yang sedang berdiri di belakang beliau. Beliau juga memperhatikan keadaan seorang ibu dan anaknya. Nah, Nabi itu paham bahwa seorang ibu mungkin ingin tetap khusyuk dalam sholat, tapi ketika anaknya nangis, hatinya terganggu mendengar anaknya menangis. Maka kemudian Nabi meringankan sholat. Jadi hikmah yang bisa kita ambil, kalau jadi imam bukan hanya orang yang bacaannya paling panjang. Ya. Imam itu adalah orang yang memahami keadaan jamaah. Ya. Kadang bentuk ibadah yang baik bukan dengan menambah bacaan, panjangnya bacaan, tapi dengan apa? Memperhatikan kebutuhan orang lain, peduli, caring, ya caring. Ya. Jadi hadis ini tidak berlaku cuman dalam sholat, teman-teman. Ya, hadis ini juga mengajarkan adab dalam memimpin. Ya. Seorang guru harus memahami kemampuan murid. Seorang orang tua harus memahami keadaan anaknya. Seorang pemimpin harus memperhatikan orang yang dipimpinnya. Ya, nggak boleh berkata saya mampu, maka semua orang harus mampu, harus ikut saya. Tidak, no. Ya. Karena kemampuan manusia berbeda. Allah kasih porsinya masing-masing. Orang yang kuat belum tentu memahami beratnya keadaan orang yang lemah. Orang yang sehat belum tentu memahami keadaan orang yang sakit. Orang yang muda belum tentu memahami kesulitan orang yang sudah tua. Ya. Jadi pemimpin yang baik bukan hanya yang mampu berjalan cepat, tetapi juga memperhatikan orang yang berjalan bersamanya. Ya. Jadi jangan mengukur kemampuan semua orang dengan kekuatan diri kita, tidak. Ya. Meringankan bukan berarti meremehkan ibadah, tetapi menghadirkan kasih sayang di dalam ibadah. Ya. Ibadah yang benar itu bukan hanya membuat diri kita dekat kepada Allah, tetapi juga tidak memberatkan orang lain. Itu yang penting. Nah, kadang demi ibadah rela desel-desel sampai nginjek-nginjek orang, jatuh korban, ya. Demi mencium hajar aswad, serondol sana sini, ya. Nggak peduli. Itu ibadah yang bagaimana? Ya. Kadang kepedulian itu terlihat bukan dari panjangnya ibadah yang kita lakukan, tapi dari kemampuan kita tuh memahami keadaan orang lain, gitu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah.
Rasulullah ngajarin bahwa menjadi imam bukan sekedar berdiri paling depan, ya. Menjadi imam berarti memikul tanggung jawab terhadap orang-orang yang di belakang. Seorang imam harus melihat dengan hati. Mungkin di belakangnya ada orang tua yang lututnya sakit, mungkin ada orang yang sedang lemah, mungkin ada ibu yang khawatir terhadap anaknya, mungkin ada seorang yang sedang menahan rasa sakit, tetapi tetap datang ke masjid karena ingin beribadah kepada Allah, ya. Banyak loh orang yang tua-tua yang udah gak mampu tetap ke masjid, maksain dirinya. Maka yang jadi imam harus peka. Maka jangan menjadikan kekuatan kita sebagai ukuran bagi semua orang. Belajarlah untuk memahami, belajarlah untuk meringankan, belajarlah untuk peduli. Jadilah orang yang ketika berada di depan tidak melupakan orang-orang yang berada di belakang. Semoga Allah menjadikan kita orang yang beribadah dengan benar, peka, empati, memiliki hati yang lembut, mampu memahami keadaan saudara-saudara kita, ya. Hadis ini ngingetin aku sama ceritanya Ustazah Halimah pernah cerita beberapa tahun yang lalu, ya. Cerita tentang Sayyidina Mu'ad diutus oleh Nabi Muhammad untuk jadi imam, gitu, ya. Nah, karena orang-orang dengar yang mau jadi imam sahabat Nabi, Sayyidina Mu'ad bin Jabal, orang berbondong-bondong semua pengen sholat sama beliau. Kita sekarang sholat hari ini sama Mu'ad, sama Sayyidina Mu'ad. Senang berbondong-bondong. Di antaranya ada orang sakit, mungkin ada orang yang lemah, ada orang tua, ada orang yang bawa anak. We never know, ya. Macem-macem, banyak lah senang Sayyidina Mu'ad. Begitu setelah baca Fatihah, ya, takbir Fatihah, kemudian baca surat, dia baca surat Al-Baqarah. Panjang banget sampai imamnya jadi sedikit, makmumnya afwan. Jadi dikit, berkurang sedikit demi sedikit. Ya. Mengimami kaum dengan surat yang panjang. Ya, ada seorang makmum merasakan keberatan karena ada pekerjaan, dia terburu-buru, ada yang dibutuhkan. Akhirnya lari lapor ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Mu'ad ya ummun nasu yaqra'ul Baqarah. Mu'ad itu ngimamin orang sholat baca surat Baqarah ya Rasulullah. Aku ini ada keperluan, kepanjangan dia kalau sholat, kita gak kuat. Itu baru ada di satu kampung, ya, masih baru gitu. Gak biasa baca surat yang panjang, mungkin kayak kita 3 kul, ya. Akhirnya Nabi mukanya merah, Nabi marah. Nabi itu gak pernah marah kecuali dengan hal-hal yang menyangkut agama, Nabi marah, ya. Kemudian Nabi nyamperin Sayyidina Mu'ad dan mengatakan, Afattan ya Mu'ad, afattan anta ya Mu'ad. Engkau mau bikin fitnah buat agamamu. Engkau mau menimbulkan fitnah sehingga orang menyangka bahwa sholatnya orang Islam lama, orang Islam itu agamanya berat. Wahakada, ya. Gara-gara kamu wahai Mu'ad, ya. Maksudnya kamu mau membiarkan mereka berpikir bahwa Islam itu susah. Ya, mungkin orang-orang baru di kampung itu gak terbiasa juga, ya. Nah, Nabi sampai marah, sampai mukanya merah. Nah, sejak saat itu kita belajar dari hadis ini, ya, asbabul wurudnya. Hadis ini turun, ya. Kamu kalau mau jadi imam, ya, falyukhaffif, sholatlah dengan sholat yang ringan, dan sholatlah sepanjang yang kamu inginkan jika sholatmu sendirian, ya, begitu. Mudah-mudahan dari hadis ini kita semakin peka dan peduli terhadap sekeliling kita, terutama ketika kita di satu saat mungkin jadi pemimpin, gak cuman jadi imam sholat, ya. Wahakada, ini saja, kita pindah ke hadis selanjutnya insyaallah. Aku izin minum dulu ya teman-teman.